Terlihat Su Haoran kecapean setelah melakukan pengobatan ke Qiao Yili. Siyu dan Tang Xinyi terkejut dan memanggil Su Haoran. Mereka berdua menghampiri Su Haoran dan bertanya, "Bagaimana dengan hasil pengobatan Yili?" Su Haoran pun menjawab, "Lumayan, pengobatan pertama memberikan hasil yang cukup baik." Syukurlah, ucap Tang Xinyi. Siyu pun berkata ke Su Haoran, "Kakak ipar, kenapa kamu membungkuk? Apa sangat lelah mengobati Yili, sampai punggungmu sakit? Apa perlu aku pijat?" Su Haoran menjawab, "Tidak perlu, terlalu banyak masalah hari ini, kakak ipar sangat lelah. Kalian istirahatlah lebih awal, aku juga akan tidur di kamar." Ia teringat perkataan Siyu yang menggoda Su Haoran. Benar juga, pengobatan tadi sudah memakan waktu 2 jam. Ucap Siyu ke Su Haoran. Tang Xinyi berkata, "Haoran, tidurlah di atas malam ini, aku akan pijat punggungmu nanti." Sambil tersipu malu, Su Haoran berkata di dalam hati, "Istriku memijat punggungku, apakah istri dinginku ini akhirnya berubah? Kenapa aku harus sungkan? Tidak masalah jika tidak bisa meluruskan pinggang besok." Ia pun terlihat sangat senang. Siyu pun berkata, "Kak Xinyi, taklukkan kakak ipar malam ini, Sisi dukung kalian." Terlihat Su Haoran dan Tang Xinyi terkejut. Setelah Su Haoran masuk ke kamar ia pun berkata, "Istriku, ayo kita mulai pijat punggungku," sambil menggoda Tang Xinyi. Tanpa disadari Tang Xinyi sudah memegang beberapa senjata untuk memukul Su Haoran sambil berkata, "Katakan, saat kamu mengobati Yili tadi, apa kamu memanfaatkannya?" Ia terlihat sangat kesal ke Su Haoran. Su Haoran pun menjawab, "Tidak, sama sekali tidak istriku." Ia terlihat ketakutan. Tang Xinyi pun marah dan berkata, "Kamu berani bilang tidak, kenapa kamu sakit pinggang? Apa kamu kira aku dan Siyu tidak tahu?" Sambil menyiramkan air ke Su Haoran dengan cepat melompat ke kasur untuk menghindari siraman air dari Tang Xinyi. "Istriku, aku benar-benar mengobati Yili, kamu jangan curiga kepadaku." Ucap Su Haoran. Tang Xinyi pun berkata, "Jangan katakan lagi, dasar mesum." Ia bersiap akan memukul Su Haoran. Terlihat Su Haoran yang sangat ketakutan oleh istrinya. Alhasil Tang Xinyi duduk di punggung Su Haoran sambil berkata, "Apa kekuatannya cukup?" Ia pun tersipu malu. Su Haoran pun menjawab sambil terbengong, "Istriku kamu?" Tang Xinyi berkata, "Aku sedang bertanya, cepat jawab." Sambil mencubit pinggang Su Haoran. Cukup, sudah sangat cukup," ucap Su Haoran. Tang Xinyi memijat Su Haoran dengan sangat lembut. Terlihat Su Haoran sangat menikmatinya. "Terima kasih istriku," ucap Su Haoran. Setelah 7 hari, terlihat Qiao Yili sudah mulai bisa berjalan lagi. Siyu dan Tang Xinyi sangat senang sambil berkata, "Sungguh luar biasa, Yili, kamu sudah bisa berjalan lagi." Su Haoran pun berkata ke Qiao Yili, "Mulai besok, aku akan mengajarimu sebuah gerakan. Jika tidak ada masalah lain, kamu bisa pulih total dalam waktu 1 bulan. Setelah pulih, aku akan bawa kamu ke kota Yanhai. Aku akan menghajar keluarga Huang di depanmu." Qiao Yili pun menjawab, "Kakak ipar guru, terima kasih." Ia terlihat sangat senang. Setelah beberapa hari pemulihan, terlihat Qiao Yili sudah akan mulai pulih total. Ia terus melakukan gerakan pemulihan yang diajarkan oleh Su Haoran. 2 tentara yang berjaga di depan villa pun berkata, "Pemulihan Nona Qiao cepat sekali, Dr. Genius Su memang luar biasa. Dalam belasan hari, dari lumpuh sudah pulih menjadi orang normal." Seketika itu mereka mendapatkan kabar dari rekannya yang berjaga di gerbang depan. "Perhatikan semuanya, ada mobil sport merah melaju kencang ke villa. Kalian bersiaplah untuk menghentikannya. Nona Qiao, cepat menyingkir," ucap salah satu tentara itu ke Qiao Yili. Seketika itu mobil sport merah itu melaju kencang ke arah Qiao Yili. Terlihat kedua tentara itu sangat panik. "Tidak apa-apa, itu kenalanku, meski aku tidak menyukainya," ucap Qiao Yili. Mobil sport merah itu pun berhenti tepat di depan tentara itu. Terlihat polisi Yan keluar dari mobilnya sambil berkata, "Di mana Su Haoran? Aku mencarinya karena ada hal mendesak." Salah satu tentara itu berkata, "Bukankah dia polisi wanita yang mencium Dr. Genius Su?" Qiao Yili pun terkejut mendengar perkataan tentara itu. Sin pun berpindah di rumah sakit Haoran. Terlihat Su Haoran sedang memeriksa ayah polisi Yan. Ia pun berkata, "Meridian Sanjiao rusak dan terkena racun. Tapi masih bisa bergerak bebas, sepertinya kemampuan bela dirimu sangat hebat." Ayah polisi Yan pun menjawab, "Memang layak jadi Dr. Genius Su yang populer, maaf malah jadi bahan tertawaan dirimu." Seketika itu ayah polisi Yan batu kesakitan, karena efek racunnya.
Polisi Yan pun panik melihat keadaan ayahnya. Ayah polisi Yan berlanjut berkata, aku bertemu seorang master di keluarga Huang. Su Haoran pun bertanya, siapa master itu? Tuan Yan Taiji pun menjawab, dia adalah Lin Xiaosong. Orang ini sangat mahir dalam racun dan serangan diam-diam. Aku tidak sengaja terkena racunnya. Su Haoran pun berkata di dalam hati, pantas saja keluarga Huang tidak mencari masalah denganku beberapa hari ini. Sepertinya mereka sudah disiksa oleh Yan Taiji. 3 hari kemudian, Su Haoran pun terkejut dan berkata di dalam hati, situasi apa ini? Bagaimana bisa? Terlihat Tang Xinyi, Xiu, Qiao Yili dan polisi Yan sedang bermain mahjong bersama. Kenapa bisa main mahjong bersama? Ucap Su Haoran di dalam hati. Xiu pun berkata, aku sudah tahu, kamu ikut kakak ipar pergi ke distrik militer, kamu juga mencium kakak ipar. Polisi Yan pun terkejut dan menjawab, Xi, sungguh bukan begitu. Oh, apa alasan polisi wanita sepertimu mencium suamiku? Ucap Tang Xinyi. Polisi Yan pun menjalankan permainannya sambil berkata di dalam hati. Aku juga tidak tahu, kenapa saat itu aku bisa mencium Su Haoran. Qiao Yili juga ikut berkata. Aku hampir kehilangan nyawa saat diterima sebagai murid oleh kakak ipar guru. Bagaimana kamu bisa mencium kakak ipar guruku? Polisi Yan pun menjawab. Kalian bersekongkol melawanku? Memangnya kenapa kalau aku menciumnya? Karena tertarik sesaat. Kedatanganku kali ini sungguh karena ada hal penting yang harus dilakukan. Jangan kira aku mudah ditindas. Bau-bau peperangan semakin kuat, lebih baik aku kabur. Ucap Su Haoran. Tang Xinyi pun berkata, berhenti. Su Haoran pun terkejut. Meskipun tertarik sesaat kamu tidak boleh sembarang mencium suami orang, Yan Miao Miao, kalau kamu tidak mudah ditindas, jadi aku yang mudah ditindas. Ia pun sambil memainkan permainannya. Mulai sekarang, jika tidak ada hal penting, jauhi kekasihku. Kong Bunga, kamu kalah. Polisi Yan pun berkata di dalam hati. Dari keterampilan bermain hingga keberuntungan dan momentum, nona besar dari keluarga Tang ini, memang bukan generasi kedua keluarga kaya yang sederhana. Menarik, tindakanmu sudah membangkitkan semangat juangku. Mana ada ini disebut main mahjong? Ini namanya sedang perang. 3 wanita dalam satu permainan benar-benar seperti 4 wanita nuklir. Ucap Su Haoran di dalam hati. Ia pun terlihat ketakutan. Setelah 3 hari, Su Haoran berangkat berlayar ke kota Yanhai. Su Haoran pun berkata, cuaca hari ini cukup baik, sangat cocok untuk berlayar. 4 wanita itu menjawab bersamaan. Benar sekali. Mereka terlihat masih berperang satu sama lain. Su Haoran pun berkata, aku sering bermain game di luar negeri, namanya balon air, apa kalian mau main? Ia berusaha untuk mencairkan suasana 4 wanita itu. 4 wanita itu dengan spontan menjawab bersamaan. Mau? Mereka terlihat masih sangat kesal atas kejadian kemarin. Xiu pun bertanya ke Su Haoran. Kakak ipar, bagaimana cara bermainnya? Su Haoran menjelaskan cara kerja bermainnya. Caranya meniup beberapa balon dan melemparkannya ke laut, kemudian menembaknya dengan senjata. Qiao Yili dan polisi Yan berkata, latihan menembak, aku mau main. Baiklah, apa ada standar dari game ini? Su Haoran menjelaskan ke mereka lagi, 10 balon dilemparkan ke laut, lalu mulai menembak setelah jarak 30 meter. Jika jaraknya lebih dari 50 meter, kalian dapat menjatuhkan setengahnya. Tang Xinyi pun bertanya ke Su Haoran. Apa tidak perlu menembak setelah jaraknya lebih dari 50 meter? Su Haoran pun menjawab. Kalian pasti tidak akan bisa menembak lebih dari 50 meter. Polisi Yan dengan sombongnya berkata. Cih, kamu terlalu meremehkanku. 5 balon sejauh 30 meter bukan masalah, dan 50 meter juga tidak menyulitkanku. Qiao Yili berkata, angin kencang di laut, permukaan air tidak stabil dan lambung kapal juga goyang. Game ini pasti sulit. Apanya yang sulit? Aku rasa kamu pasti takut. Ucap polisi Yan ke Qiao Yili. Qiao Yili dengan santainya menjawab. Kita bahas lagi setelah kamu berhasil melakukannya. Terlihat beberapa balon sudah dilemparkan ke laut. Polisi Yan pun berencana untuk menembak balon yang ada di permukaan laut. Alhasil tembakannya pun meleset. Ia pun terkejut dan Qiao Yili berkata, "Yah, meleset." Polisi Yan mencoba untuk menembak balon lagi. Alhasil masih tidak bisa mengenai target. Ia terlihat sangat kesal dan mencoba untuk menembak balon itu terus-menerus. Qiao Yili pun berkata, "Hahaha, apa ku bilang? Kamu itu bandel, kamu kira ini latihan tembak di Akademi Kepolisian. Game yang diajarkan oleh kakak ipar guru ini didasarkan pada pertempuran yang sebenarnya. Kamu sangat lemah." Ia sambil mengejek polisi Yan. Su Haoran memanggil pasukan khusus Meng Hu sambil berkata,
Siapa dari kalian yang bisa menembaknya? Ayo cobalah. Baik ketua, ucap tentara itu. Terlihat tentara itu berhasil menembak 10 balon dari 12 peluru. Terlihat beberapa wanita itu terkejut dan berkata, "Wah, apa ini kekuatan Raja Tentara? Astaga, 12 peluru menembak 10 balon." Su Haoran pun berkata, "Bisa-bisanya menyia-nyiakan 2 peluru, bagaimana kamu latihan biasanya?" Ia menegur tentara itu, karena menyia-nyiakan 2 peluru tersebut. Tentara itu pun terdiam. "Kenapa kamu marah? Siapa yang tidak pernah meleset menembak?" Ucap Tang Xinyi ke Su Haoran. Su Haoran pun menjawab, "Orang lain boleh meleset, tapi Raja Tentara tidak boleh, karena Raja Tentara harus menghadapi lingkungan paling rumit dan musuh paling berbahaya. Jika meleset sekali, kemungkinan besar mereka akan terbunuh di medan perang." Tentara itu pun terdiam mendengar perkataan Su Haoran. Salah satu dari mereka pun menjawab, "Ucapan ketua benar, kami akan segera latihan." Su Haoran pun berkata, "Mulai sekarang, siapapun yang menyia-nyiakan 1 peluru, dia harus push up sebanyak 100 kali di tempat, latihan saja sampai kalian tidak bisa bangun." Wang Yu, meleset 1 balon, push up 100 kali. Ucap Siyu memergoki salah satu tentara yang tembakannya meleset. Wang Yu pun terkejut. Rekannya pun berkata, "Wang Yu, kamu tidak mampu, cepat push up sana." Wang Yu pun menjawab, "Kamu yang tidak mampu, aku tunggu kamu push up 500 kali. Tuan Yan Taiji menghampiri Su Haoran sambil berkata, "Kamu memang terlahir jadi pemimpin. Sangat memotivasi dan meyakinkan." Su Haoran menjawab, "Kamu orang yang jujur, aku suka mendengar kejujuran." Tuan Yan Taiji berkata, "Kamu sungguh tidak rendah hati." Su Haoran dengan santainya menjawab, "Orang harus lebih santai dalam hidup, apa gunanya terlalu rendah hati?" Tuan Yan Taiji bertanya ke Su Haoran, "Lalu apa rencanamu menghadapi keluarga Huang di kota Yanhai?" Su Haoran pun menjawab, "Lihat saja nanti setelah tiba di sana. Jika langsung ke sana dan menyerang keluarga Huang, rasanya seperti anak kecil yang berkelahi untuk balas dendam. Paling baik mereka yang mencariku saat tiba di kota Yanhai." "Mencarimu? Bagaimana caranya?" ucap Tuan Yan Taiji. Ia terlihat kebingungan. Sin pun berpindah di suatu bar. Terlihat Wang Yu dan Liu Bo dari pasukan khusus Meng Hu sedang menyamar. Terlihat mereka sedang berdebat dengan pelayan bar tersebut. Wang Yu pun berkata, 200.000 segelas, hanya sesedikit ini. "Benar, ini adalah minuman termurah di bar ini, jika tidak pesan ini, kalian tidak berhak duduk di sini." Ucap pelayan itu meninggalkan mereka berdua. Liu Bo pun berkata, "Seorang bartender saja sangat sombong, keluarga Huang benar-benar kurang ajar. Sabar, lihat saja nanti, apa dia masih bisa bersikap dingin." Ucap Wang Yu ke Liu Bo. Seketika itu 4 gadis cantik masuk ke dalam bar. Siyu berkata, "Kakak, ayo kita duduk di sini." "Ya baik," ucap Tang Xinyi. Bartender itu menyambut 4 gadis cantik dan berkata, "Permisi, apa 4 nona cantik sedang menunggu orang, atau mau pesan minuman apa?" Seketika itu Su Haoran datang menghampiri mereka sambil berkata, "Beri mereka 2 botol Lafite tahun 1982. Bartender itu pun terkejut. Su Haoran bergabung duduk bersama dengan mereka. Siyu pun berkata, "Tuan, kami berempat mau 2 botol per orang." Su Haoran pun menjawab dengan santainya, "Tidak masalah, aku juga mau 2 botol untuk berkumur." "Tuan tidak pelit," ucap Qiao Yili. Bartender berkata, "Permisi, apa Tuan dan Nona benar-benar mau 10 botol?" Ia juga berkata di dalam hati, 10 Lafite bahkan untuk berkumur, benar-benar membuat orang sok saja. Qiao Yili berkata, "Bukankah sudah dibilang, kami mau berkumur dengan itu, lagi pula pria ini ada uang." Bartender itu pun menjawab, "Silahkan Tuan dan Nona menunggu." Setelah beberapa menit, pesanan mereka pun datang. Terlihat Su Haoran mulai berkumur dengan Win Lafite tahun 1982. Siyu pun berkata, "Wah, Tuan keren sekali." "Tentu saja," ucap Su Haoran ke Siyu. Terlihat mereka sangat pandai berakting, untuk memancing salah satu keluarga Huang. Seseorang pria datang menghampiri mereka dan berkata, "Nona cantik, apa aku boleh mentraktirmu minum?" Siyu pun menjawab, "Mana enak, kamu datang sendiri ke sini, sebaiknya aku yang mentraktirmu. Lihat saja, anggur kami masih banyak." Zheng Faking pun berkata, "Tidak enak hati kalau membiarkan Nona cantik yang traktir, tapi aku juga susah untuk menolak kebaikan ini, kalau begitu terima kasih." Sambil tebar pesona ke Siyu. Seketika itu Siyu mengambil Win yang dipegang Su Haoran dan ia akan memberikan ke Zheng Faking sambil berkata, "Ini minumlah." Sambil tersenyum manis,
Menyuruhku minum air kumur, Nona, apa kamu sedang mempermainkanku seperti kera? Ucap Zheng Faking, ia terlihat sangat kesal. Xiu pun berkata, bukan begitu, aku sungguh tidak mempermainkanmu, kera lebih tampan darimu, jangan menghina kera. Sambil mengejek pria itu pun marah dan berkata, aku ini Zheng Faking, pemegang saham bar ini, mau minta maaf kepadaku sekarang sudah terlambat. Memangnya siapa kamu? Ucap Su Haoran sambil menyuapi Tang Xinyi. Zheng Faking melancarkan serangannya sambil berkata, apa kamu cari mati? Su Haoran dengan cepat melemparkan tusuk gigi ke arah pria itu, dan tepat menancap ke tangannya. Zheng Faking terlihat sangat marah, akan tetapi Su Haoran melemparkan tusuk gigi itu tepat bersarang di lehernya. Zheng Faking berkata di dalam hati, aku tidak bisa bicara dan tidak bisa bergerak. Su Haoran mengambil gelas wine yang tadi diambil Xiu. Ia menghampiri Zheng Faking dan berkata, tadi ada wanita cantik mentraktirmu minum, kamu tidak mau, malah memaki orang baik sepertiku, kamu menolak bersulang sampai harus dipaksa dulu. Terlihat Zheng Faking gemetaran, aku akan menyuapimu sekarang, ucap Su Haoran sambil meminumkan wine yang dia buat berkumur tadi. Astaga jijik sekali, ucap bartender itu. Xiu pun berkata, wah, kamu tampan sekali saat memberi anggur ke orang itu, aku cinta padamu. Seketika itu seseorang datang dan berkata, saudara, berhenti dulu. Su Haoran pun terkejut. Saudara, dari geng mana kamu berasal? Namaku Huang Renming, pemilik bar ini. Bisakah kamu menghormatiku dan melepaskan tuan muda Zheng dulu? Su Haoran pun bertanya ke Huang Renming, anggota keluarga Huang, apa hubunganmu dengan Huang Renhui? Ia pun sambil berkata di dalam hati, ikan sudah terpancing, benar-benar tidak perlu usaha besar. Huang Renming pun menjawab, aku dari keluarga Huang, Huang Renhui adalah kakak sepupuku, lebih mudah diselesaikan karena kamu kenal dengan keluarga Huang kami. Empat gadis cantik itu berkata di dalam hati secara bersamaan. Ternyata keluarga Huang, mereka menatap tajam ke Huang Renming. Tanpa diduga, Su Haoran membanting Zheng Faking di depan Huang Renming. Huang Renming pun terkejut. Kemudian Su Haoran menginjak kepala Zheng Faking sambil berkata, tidak ada hal yang harus kuhormati darimu, bagaimana menurutmu? Huang Renming pun menjawab, kamu mempermainkanku? Kalian maju, pukul pria itu sampai cacat. Ia pun terlihat sangat kesal ke Su Haoran. Seketika itu Wang Yu dan Liu Bo melemparkan botol ke arah Huang Renming, sambil berkata, cih, aku sudah jengkel melihat kalian dari awal, dasar sombong. Beberapa pasukan khusus Menghu yang melakukan penyamaran pada akhirnya mereka keluar, dan mereka pun berkelahi dengan para bawahan Huang Renming. Setelah beberapa menit, terlihat para bawahan Huang Renming pun tumbang semua. Huang Renming pun ketakutan dan berkata, saudara, aku sial hari ini, katakan apa maumu. Su Haoran pun menjawab, tadi kamu mau memukulku sampai cacat, aku sungguh merasa tidak dihormati, bukankah kamu harus menebusnya? Baiklah, kamu mau berapa? Ucap Huang Renming. Su Haoran dengan santainya berkata, cukup 30 triliun saja.